Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Fikri Farihin selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang tema komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, perilaku baik secara lisan langsung maupun tidak langsung melalui media. Komunikasi ini merupakan suatu proses mempunyai komponen dasar. Yang pertama yaitu mengirim surat. Yang kedua menerima pesan. Dan yang terakhir semua fungsi manajer melibatkan proses komunikasi. Proses komunikasi ini dimulai dengan adanya pengiriman pesan, mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang agar dapat dipahami sesuai apa yang disampaikan. Yang kedua, bentuk unsur-unsur dalam proses komunikasi. Komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan. Oleh karena itu ada beberapa unsur dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang kedua, komunikan adalah orang yang menerima pesan dari orang lain. Yang ketiga, pesan. Pesan di sini adalah suatu yang akan disampaikan dan dapat berupa informasi, perasaan, instruksi dan lain-lain. Yang keempat, media. Media ini adalah bentuk atau cara pesan itu disampaikan. Media dapat berupa lisan, tulisan, film dan bentuk lainnya. Seperti itu. Yang ketiga, jenis-jenis komunikasi atau bentuk komunikasi. Ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal. Ini adalah suatu komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang berlaku umum atau biasa digunakan oleh kebanyakan orang dalam proses komunikasi. Simbol-simbol yang digunakan oleh orang-orang yang dalam melakukan komunikasi itu dapat berupa suara, tulisan, dalam bentuk gambar. Bahasa adalah satu simbol yang sering banyak digunakan oleh orang karena bahasa orang dapat mengungkap fakta, fenomena, bahkan yang berkaitan dengan sifat abstrak dapat diterjemahkan dengan bahasa. Itu komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Jadi terdapat dua komunikasi. Komunikasi nonverbal ini adalah suatu komunikasi yang menggunakan sejumlah kumpulan dari isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap dan sebagainya. Yang memungkinkan seorang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Perbedaan yang muncul dalam komunikasi nonverbal adalah tidak keluarnya simbol-simbol yang dipahami oleh banyak orang dan lebih bersifat spontanitas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya yaitu memiliki banyak manfaat karena dapat memberikan penguatan terhadap komunikasi verbal yang sedang dilaksanakan. Duncan menjelaskan 5 macam bentuk komunikasi nonverbal,
Yang pertama yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah. Yang kedua kontak mata. Dan yang ketiga postur tubuh dan gaya berjalan. Yang kelima sound suara. Yang keempat sound suara. Yang kelima gerak isyarat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.